Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dicintai, dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami coba sedikit sharing dengan Bapak Ibu hadirin hadirat. Mudah-mudahan pada hari ke-20 kita puasa hari ini, bagian 1 Ramadannya di hari Ahad tanggal 3 April yang lalu, kita masuk ke akhir 10 hari yang kedua. Baik, pada kesempatan ini kami akan coba membicarakan sedikit masalah hati hati dan peranan dari fungsinya itu. Kalau kita lihat Al-Quranul Karim, kitab suci yang kita yakini kebenarannya, hati itu dibagi 3, yaitu hati yang disebut hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang damai, qalbun salim Antara lain di dalam surat ke-26, surat Asy-Syura ayat 89, Asy-Syu'ara ayat 89, Allah berfirman, "Illa man ata'a Allah bi qalbin salim." Kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat. Kemudian hal yang kedua adalah hati yang sakit, hati yang berpenyakit, qalbun marid. Tadi qalbun salim, yang kedua qalbun marid atau hati yang sakit atau berpenyakit. Nah, misalnya di dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan azibun bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka akan diberikan siksaan yang pedih karena mereka berdusta. Berdusta karena kufur terhadap nikmat Allah, mendustakan keesaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kufur atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka mendustakan ayat Allah itu juga berbahaya, bisa mematikan hati. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran menyampaikan orang yang kufur atau yang kafir itu artinya tertutup hatinya, tertutup menerima kebenaran. Nah, yang ketiga adalah hati yang mati. Sebenarnya orang yang hidup hatinya tidak berfungsi hatinya telah tertutup Jadi kalau yang ketiga ini yang kita sebut tadi dengan kufur, dan yang kedua tadi masih yang berpenyakit yang ketiga ini adalah yang melanda orang kufur, musyrik dan seterusnya, itulah yang disebut qalbun marid. Di dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Allah menutup hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka juga tertutup dan mereka akan memberikan siksaan atau balasan yang berat, yang pedih. Hadirin hadirat yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum yang pendek inilah kita sedikit bersama-sama melihat tentu sasaran kita adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang damai atau yang kita sebut dari qalbun salim Ada seorang ilmuwan, seorang peneliti Amerika Serikat mempelajari hati ini menurut konsep Islam, lalu beliau masuk Islam. Kalau tidak salah, Dr. Robert Frazier namanya. Beliau kemudian menjadi mualaf setelah mempelajari hati menurut ajaran Islam Kalau kita lihat hati tadi, kalau tadi misalnya dibagi 3, qalbun salim, qalbun marid dan qalbun marid, maka di dalam pembahasan hati ini ternyata sebenarnya kan abstrak hati bukan hati dalam arti kita beli ayam ada hati ayam hati kerbau, hati sapi, hati kambing dan sebagainya. Tapi hati dalam arti abstrak. Maka itu dibagi 4 lapisan Jadi bagian luar hati itu lingkaran, kalau kita
dia lingkaran, kita gambarkan lingkaran, bagian itu namanya as-sudur, as-sodar. Jamaknya as-sudur ya. Jadi bentuk tunggalnya adalah as-sodar. Sedangkan jamaknya as-sudur. Misalnya kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj yang ke-20 ayat 46. Apalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha inna la ta'mal absar gitu ya. Walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Bisudur, asdur di situ jangkauannya. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu hati mereka bisa memahami, telinga mereka bisa mendengar? Inna la ta'mal absar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, bukan mata kita yang buta, tapi yang buta itu adalah hati dulu yang ada di dalam dada, sudur gitu ya. Jadi kalau di lingkaran sudur dulu di luar dada, kita artikan dada, di dalam dada ada hati. Nah hati itu bagian lapisan kedua yang disebut dengan kolbu. Nah ini pembahasan kalau ulama Imam Al-Ghazali itu sering membahas masalah hati ya, kolbu itu. Karena ada hubungannya dengan akal ya. Jadi hadirin hadirat, tadi jenis hati tiga, kolbu salim, kolbu marid dan kolbu marid. Sedangkan lapisannya ada 4, 1 as-sudur, as-sodar, jamaknya as-sudur, yang kedua kolbu ya. Nah kalau di as-sudur tadi itu masih banyak diliputi atau apa namanya lebih banyak dihiasi sifat-sifat negatif ya. Termasuk syahwat, termasuk selera rendah, termasuk sifat-sifat iri hati, sombong, dengki, takabur, ria, itu ada di dalam as-sudur dada, lapisan hati yang paling luar ya. Dan disitulah dia bersemayam. Makanya orang kalau ada iri hati, kok dia ada iri ya, negatif ya. Artinya kalau bahasa lain, setan masih sangat berkuasa di situ. Nah yang kedua, lapisan dari kolbu. Nah, kolbu itu sudah bersemayam iman. Jadi sering kalau kita kata iman ada di hati apa itu yang kolbu sebetulnya. Bukan kalbun ya, kalau kalbun yang bunyi-bunyi itu guguk gitu ya. Anjing itu kalbun bahasa Arab gitu ya, tapi ini kolbu ya. Jadi tidak jangan terbalik. Tapi kan bahasa Indonesia kalbu ya, kaitannya. Terus kalbu. Kolbu kalau ada kok, tapi memang masalah bahasa itu masalah kesepakatan manusia pada suatu wilayah atau daerah kelas iman. Nah, kolbu bersemayam iman, tapi juga bisikan-bisikan setan itu masih. Makanya kita oleh Rasulullah ada doa supaya tidak bolak-balik hati kita. Karena di hati itu bersemayam iman, bersemayam bisikan setan gitu ya. Ya pukul 50 sampai kol dia alat ini otomatis. Atau ya pukul 50 sampai dulu karena alat ini otomatis gitu ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati itu atas agamaku dan ketaatanku. Karena hati sering bolak-balik ya. Kadang suara kebenaran dibaikan, salah keburukan, kadang ikut bisikan malaikat, kadang ikut bisikan setan ya. Pagi ini kita baik, sore berubah lagi, malam sore lagi, subuh, siang hari berubah lagi gitu ya. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah, zat yang membolak-balikkan hati supaya kita tetap di dalam agama yang kita yakini kebenarannya. Nah, yang ketiga, lapisan ketiga disebut al-ruah atau jamaknya adalah al-aqidah. Al-quwat atau al-aqidah, lapisan ketiga dari hati. Misalnya di dalam surat Al-Mulk 67 ayat 23, Qul wallazi ansa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah ya. Jamak dari al-quwat, al-aqidah. Qul lam tasburun. Katakanlah wahai Rasul Muhammad kepada manusia, dialah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan kita, dan menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, bukan di situ, hati di lapis ketiga. Tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur, di antara kami sedikit yang bersyukur. Makanya orang-orang beriman itu levelnya itu makin berbeda, makomnya beda-beda ya.
semakin mantap imannya, semakin kuat amalnya, semakin bertakwa, semakin sedikit orangnya. Yang bersyukur itu sedikit, karena orang-orang yang tidak beriman tidak diharapkan bisa bersyukur ya. Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah, semakin kuat agamanya, semakin mantap imannya, semakin mantap amalnya, semakin takwa, itu pasti sangat lebih banyak bersyukur. Itulah sebabnya karena Rasulullah meskipun dijamin masuk surga, akhirnya buka gitu ya. Istighfar yang lebih banyak dari kita, padahal dijamin masuk surga. Berpelihara dari kebatilan dan sebagainya. Masih sholat, masih berzikir. Nah, pada lapisan ketiga Al-Quran tadi ini atau Al-Aqidah itu sudah kalau kita tahu apa namanya syariat, hakikat, makrifat, syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Itu kan ilmu tasawuf ya. Itu makrifat udah tinggi, udah mengenal Allah. Artinya merasa kehadiran Allah di mana-mana. Tidak seperti lapis di 20. Jadi kalau orang itu kelihatannya merasa selalu diawasi Allah, walaupun kita tidak melihat Allah seperti di garis Rasulullah, itu pertanda mungkin dia sudah masuk di wilayah imannya, itu sudah di wilayah Al-Quran yang disebut lapisan ketiga. Semakin banyak amal salehnya, sudah hampir tidak ada amal salah. Yang ada adalah amal saleh yang mendominasi dirinya. Kemana pun dia pergi sudah ingat Allah. Artinya kemungkinan berbuat dosa atau salah itu sedikit. Kalaupun ada, dia cepat beristighfar, cepat bertobat, cepat mengiring-iring perbuatan kebaikan, amal kebaikan dan sebagainya. Nah, lapisan yang keempat itu yang disebut dengan al-luh. Bahasa kita ambil dari itu juga itu sebetulnya bahasa Indonesia. Lubuk hati gitu ya. Dia itu bicara dari lubuk hati yang paling dalam, inner voice. Suara hati yang paling dalam, apa bahasa kita? Hati nurani. Nah, di lapisan ini mungkin ya di antara lupa ini para mudah-mudahan ada ya. Kalau kami sendiri kayaknya masih jauh. Karena itu berada di wilayah para Nabi dan Rasul, para sahabat, ulama. Karena hatinya itu sudah seperti mampu melihat gambar di Rasulullah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Hatiku telah melihat Tuhanku, karena hijab tirai penghalang antara aku dan Tuhan itu sudah tidak ada. Sehingga aku dapat melihat gambaran tentang kerajaan langit dan bumi. Al-Tasawuf itu. Jadi orang yang mampu melihat, itu sebabnya kalau kita ingat kalau Rasulullah pernah satu saat tersenyum. Para sahabat bertanya, kenapa tersenyum Rasulullah? Karena beliau mampu melihat di langit itu malaikat sedang tertawa. Malaikat tertawa dan beliau tersenyum. Bahkan suatu saat seperti yang kita ketahui, beliau bersandar di masih ada di Masjid Nabawi di Madinah, pohon-pohon tempat Nabi bersandar ya. Ketika itu kemudian ditebang, pohon itu menangis. Sahabat heran, apa siapa yang menangis? Tadi dilihat jamaah nggak ada yang menangis. Ternyata pohon yang menangis, sedih karena tidak lagi bersandar bersama di situ. Jadi tumbuhan hewan sekalipun kalau dia seperti itu, dia seperti bisa berbicara ya, begitu dekatnya. Dan banyak lagi peristiwa besar dan para ulama kalau misalnya tadi contoh buat satu lagi, sebelum masih ingat kisah ibu Nabi Musa yang menghajurkan Musa kecil masih bayi, ketika diselamatkan karena setiap anak Bani Israel yang lahir di tahun itu harus dibunuh, perintahnya Fir'aun waktu itu. Kan di dalam bunyi ayatnya lalu Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, ilham. Jadi digerakkan hatinya. Kalau logika tidak bisa masuk, karena di situ wilayah iman tadi ya, keyakinannya. Masa sih anak kecil nggak punya apa-apa dia juga di sungai Nil, sungai yang begitu besar, akan tidak tenggelam nanti? Siapa yang melakukannya? Tidak ada orang. Tapi karena keyakinan, bisikan hatinya itu dia pasti yakin Allah menyelamatkannya, Allah memberi
di jalan kedua satu-satunya hancurkan. Karena kalau masih di rumah datang tentara Firaun, dilihat ada bayi laki-laki lagi dibunuh. Kenapa ibunya Musa percaya begitu saja? Nah, itulah yang disebut ilham atau termasuk dikuat tadi lapisan ketiga. Nah, kalau itu seperti tadi lebih tinggi lagi tingkatannya. Sepertinya kita juga sering mendengar ulama-ulama besar, misalnya contoh kalau Nabi Rasul sudah jelas ya. Ada peristiwa yang akan datang sudah tahu duluan ya. Ada seseorang ulama, saya masih ingat di zaman masih muda-muda dulu, yang dikenal sangat alim. Itu dia jalan ke pasar pagi-pagi, dia bilang seperti, tapi tidak bahasanya itu tidak langsung ya. Tapi kira-kira dia lewat di toko seseorang, lalu dia karena kenal orang itu, pemilik toko itu, dia mengatakan, alangkah baiknya kalau kawasan jalan kamu segerakan aja pergi ke toko gitu. Entah kenapa bapaknya agak lalai. Ketika agak tengah malam ternyata kebakaran di wilayah itu. Dia baru sadar tadi ulama yang lewat itu sudah menanyakan kepada beliau. Coba kamu ke toko dulu bergegas, mungkin ada sesuatu yang itu. Tapi nggak kepikiran berapa jam kemudian ternyata toko itu semua terbakar. Wilayah itu saat itu. Ya itulah orang-orang yang diberi kelebihan ya. Kalau bahasa lain kan kemuliaan seseorang ada yang namanya paling tinggi tentu para Nabi Rasul misalnya ya. Ada yang di bawahnya lagi Karomah, ada Maunah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita teruskan lagi. Nah kemudian baru kita menyadari itulah memang ada beberapa penelitian dari kesehatan menyebut yang disebut di dalam hadis yang berasal dari Abu Nu'man bin Bashir diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, kan ada ala wa inna fi jasadi mudghah iza saluhat jasadu kullu wa iza fasada jasadu kullu ala wa yaqul. Ingatlah, ketahuilah di dalam jasad, di dalam tubuh, di dalam badan kita ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh kita, jasad kita, badan kita. Jika dia rusak, segumpal daging rusak, maka rusak pula semuanya tubuh kita, ya, perbuatan kita bahkan. Dan ketahuilah itulah qalbu. Jadi in-out atau inside atau outside, jadi dia berada di dalam. Makanya hati yang bersih, yang suci tadi itu biasanya kalau dia semakin suci bersih, perbuatan kita juga semakin baik. Karena imannya bersemayamnya di dalam hati, semakin kuat imannya, apalagi dibekali ilmu yang lebih dari cukup atau cukup dalam beramal, maka iman plus amal soleh ujungnya takwa. Karena nggak ada orang bertakwa kalau nggak ada iman. Karena orang yang bertakwa disebut kalau iman ada, amal solehnya tidak. Justru semakin kuat imannya, semakin tangguh, semakin kokoh, buahnya, amalnya juga semakin banyak. Seperti pada pohon, makin kuat akarnya menancap ke dalam bumi, tanah, lalu pohon atau akar, daun dan buahnya semakin banyak. Masalahnya semakin banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait hati ini juga kita ingat mungkin hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Inna Allaha ila suwarikum min wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan hartamu, tapi Allah memandang pada hati dan amalmu. Jadi ada hubungan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci, ada hubungan dengan iman. Iman simbol dari hati, nah, sedangkan ilmu simbol daripada akal yang menggunakan dengan, atau pikiran atau rasio manusia yang menggunakan dengan sangat baik. Yang menarik dalam diskusi tentang hati ini menjadi renungan kita. Allah di dalam diskusi mengatakan
tempatmu di dunia itu adalah hatimu. Maka apakah telah engkau usir dari selain aku di dalam hatimu? Itulah sebabnya kenapa Ibnu Sa'di menyatakan dunia jangan ditaruh di hati ya, tapi di tangan bolehlah ya. Genggam dunia tapi di tangan, tidak boleh di hati. Kalau dunia diletakkan di hati, Allah di luar, itu sudah terbalik. Itulah kenapa kita kalau kehilangan harta sedikit, tak bisa tidur malamnya, karena telah menempatkan harta di dalam hati. Ketika dia hilang sedih. Orang-orang yang kita cintai, kita kehilangan bukan salah. Sedih menangis itu wajar saja, tapi maksudnya tidak berlebihan. Ada jangan menempatkan dunia dan isinya, harta benda, jabatan, kekuasaan di dalam hati. Kalau itu ditaruh di hati, terbalik. Kalau dia lepas, kalau dia hilang, kalau dia tidak ada lagi, maka kita terlalu sedih. Karena menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan yang di hati kita, yang seharusnya kita taruh dalam tempat Allah. Akhirat yang di hati, Allah yang di hati, sedangkan dunia dan lainnya terlalu di tangan. Supaya tidak terlalu sedih ketika kita kehilangan. Bahkan ada hadis yang sedikit puitis, saya lupa apa hadis ini. Jadi hati itu adalah tiada hati melainkan laksana rembulan yang diselimuti awan. Kalau awan datang, ia menjadi gelap. Jadi rembulan itu gelap. Kalau awan datang, ya menjadi hati seperti itu. Kalau awan tidak datang atau rembulan tidak terhalang oleh awan, maka bulan memancarkan sinarnya dengan sangat bagusnya. Hati juga seperti itu. Kalau dia banyak kotoran, banyak dosa, maka dia menjadi titik-titik hitam itu membuat kita kadang-kadang ragu dengan agama ini. Ya. Itulah yang terjadi ketika sekuler. Dia berislam, tetapi dia sendiri yang mengubah agamanya. Itu kan lucu di zaman sekarang. Ya. Kita mengaku kalau dengan Islam marah. Tapi kita pula yang getol mencari bagi agama kita sendiri. Seperti kita yang paling takut terhadap agama kita. Nauzubillah min dzalik. Pemikirannya mungkin sudah sekuler ya. Fisiknya Islam, tetapi hatinya imannya itu sudah goyah, penuh keraguan. Adanya nggak cuma keluar dari Islam ya. Tapi Islam ulama dicaci, Rasulullah dipertanyakan, Al-Quran dipertanyakan kebenarannya, tidak relevan dengan zaman dan sebagainya. Banyak yang lain-lain lagi. Dan yang paling menarik, salah satu barometer, indikator ya, indikator tentang hati kita itu ada hadis. Carilah atau periksalah hatimu pada 3 tempat, 3 kondisi, 3 keadaan, 3 itu. Cari, coba periksa hati kita di 3 tempat. 1, ketika sholat. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, ketika ada kematian. Kalau pada saat sholat membaca Quran ada kematian sahabat teman kita, hati kita tidak terenyuh, tidak tersentuh, tidak tergetar, tidak merasakan apa-apa. Katanya maka mintalah hati pada Tuhan. Boleh jadi kamu sedang tidak memiliki hati. Karena itu tempat-tempat yang sholat komunikasi langsung dengan Allah. Rasulullah menyebutnya dan setelah itu muntahan. Komunikasi kita paling dekat dengan Allah itu sholat ya. Karena kalau haji belum tentu semua orang Islam pergi haji karena tidak mampu, karena uzur dan sebagainya, karena mungkin tidak kondisi tidak aman dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Enggak zakat juga tertentu ya. Tapi kalau sholat, nah kalau sholat saja tidak mampu membuat dia menjadi lebih baik, tidak terkenal, tidak mempengaruhi apa-apa, baca Quran juga menganggap itu seperti kuda membawa beban. Tidak mau mempelajarinya, tidak mau mentadabburkannya, tidak mau mendiskusikannya, tidak mau membicarakannya. Kemudian dilihat jenazah sahabatnya nggak merasa seperti masih hidup, terus tidak akan merasa mati. Nah itu sudah tumpul hatinya, sudah susah menerima kebenaran, sudah sulit menerima kebenaran. Maka minta hati kepada Tuhan. Jangan-jangan kau sedang tidak punya hati dalam hati yang tadi ya, yang iman yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci, kau saling dan karena tidak berfungsi hatinya. Sholat saja tidak pengaruh, baca Quran juga tidak pengaruh. Itu kita pulau itu kalau mulai, melihat kematian juga nggak merasa apa-apa. Itu sudah terlalu kotor hatinya.
Maka perlu metode-metode pembersihan di dalam Islam mengenai hati kan banyak ya. Tazkiyatun nafs atau pembersihan kesucian jiwa itu, diri itu banyak ya. Ya, ada istighfar, ada tobat, ada melalui amalan-amalan yang sangat banyak dilakukan dalam Islam, sehingga membuat hati kita selalu bersih, suci. Kalaupun bersalah, ya ada metode yang lain penghapusannya. Dalam tasawuf ada tahali, kawali, tajali dan sebagainya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Maka pada hari ke-20 Ramadan ini, dalam 10 hari terakhir, mari kita tingkatkan intensitas amal ibadah kita, sehingga ujung pada bulan Ramadan mudah-mudahan bagi yang sudah takut dari tahun sebelumnya, alhamdulillah bagi yang belum pada tahun ini dapat kita tingkatkan sehingga termasuk kelompok orang-orang yang bertakwa. Kalau ada kesalahan sana sini kami mohon maaf. Bila terjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.